Halo semua, balik lagi di RD Code. Lanjut lagi di tutorial Tailwind dan Medium. Kalau di bagian sekarang, episode sekarang, saya akan masuk ke bagian trending ya. Bagian trending section ini, jadi di sini ada judul seperti biasa. Terus di sini ada item-itemnya ya, item dari post-post yang trending di beberapa waktu ini. Di sini ada 6 post yang bentuknya kalau dilihat sih tidak terlalu kompleks ya. Artinya tidak terlalu kompleks itu hanya sebatas teks dan gambar di sini ya. Nah, nanti ada beberapa perbedaan kayak di sini ya. Ada yang hanya username saja, ada yang seperti ini nih. Kalau kita lihat sih ini saya nyebutnya grup atau komunitas lah nama ininya ya. Nama sebelah kanannya. Nah, selanjutnya di sini ada dua yang bentuknya dia pakai bintang ya. Bintang artinya mungkin favorit ya atau gimana. Saya juga belum tahu sih. Yang pasti ini adalah salah satu perbedaannya ya. Oke, lanjut aja kita akan coba. Nah, untuk kali ini saya bikin data sendiri teman-teman. Ini namanya trending.json, di mana di sini ada 6 item ya yang nanti akan kita render, terdiri dari ID, username, group name. Nah, ini group name ini untuk menggambarkan kalau dia seperti ini nih ya. Jadi ada kata in di tengahnya. Oke, terus ada avatar, title, dan sisanya seperti biasa. Ini juga kita kondisikan ada star yang false dan true ya. Kalau misalnya true artinya dia ada bintangnya, kalau false dia nggak ada. Lanjut lagi, aset terbaru ini ada icon untuk user teman-teman ya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar user sebagai nanti avatarnya. Ini saya download di bagian sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau download bisa di sini gratis untuk aset-aset avatarnya. Oke, lanjut aja teman-teman. Kita coba coding di biasa ya, index.js. Biasa kalau hal pertama saya bikin section dulu ya. Di dalam section ada div untuk kontainernya ya. Nah, kita langsung berikan kelasnya ya. Apa aja kelasnya nih? Kalau kita lihat section, yang pertama adalah kelasnya kita kasih border bottom ya di sini yang warnanya agak abu-abu ya. Karena di sini bordernya border bottom, makanya kita namain border B ya. Jadi langsung kita kasih border strip B ya kan. Lanjut lagi kita kasih warnanya. Kalau warnanya ini bisa pakai border warnanya apa? Kita pakainya slate ya. Terus kita kasih colorsnya mau yang warna apa. Di sini saya pakainya yang 200 aja sih teman-teman. Kita lihat di colors ya. Slate 200 ya sekitar ini. Ini belum kelihatan ya. Ini udah ada sih kalau misalnya teman-teman lihat. Oke, kita masuk lagi ke bagian si kontainernya di sini. Saya akan pakai custom container yang kita bikin namanya main container ya. Terus kita lihat di sini ini ada padding ya bagian dalamnya. Jadi nggak langsung isi konten. Nah, saya akan kasih padding atas bawah itu PY sekitar 10. Nah, ini udah ada nih kebentuk teman-teman ya. Coba saya inspect. Nah, ini seperti ini ya. Paddingnya 10 cukup. Lanjut lagi kita akan bikin ke bagian langsung ininya ya, judulnya dulu. Nah, kita buat div lagi sebagai wrappernya ya. Terus di dalam ini nanti kita masukin komponennya ada dua. Komponen pertama judul ya, ini dari sini sampai sini. Yang kedua adalah urutan post trending dari 1 sampai 6. Pertama akan saya coba itu masukin ini dulu ya teman-teman, gambar. Kita kasih div di sini, kita kelompokin image dan juga tulisan si trending on medium ya. Di sini saya akan pakai image dari Next.js ya. Terus saya pakai unoptimize. Kenapa di unoptimize? Karena ukurannya kecil teman-teman, nggak terlalu besar. Jadi nanti kita lihat di sini ukuran ikonnya kan kecil, jadi kita tidak perlu dioptimize gambarnya, biasa aja. Terus source-nya dari mana? Di sini saya sudah sediakan icon star ya. Jadi bisa dipakai itu icon/star.svg. Terus width-nya itu
saya pakai 28 pixel ya. Height-nya saya pakai juga 28 pixel. Alternate text-nya pakai trending icon, dan layout-nya saya kasih fix saja. Jadi sekali lagi, kalau misalnya layout fix, dia tidak akan responsif, tidak akan berubah ukurannya ya. Kita coba save dulu, apakah udah ada di sini. Oh, bukan start teman-teman, sorry. Ini ada trending, ada dua icon ya, trending yang kita pakai. Trending. Nah, ini udah bener. Lalu lanjut, kita masukin titelnya ya, H2, yaitu trending on medium. Oke, nah supaya kita grouping, supaya enak ya, si kontainer untuk image dan judul ini kita kasih seperti biasa class flex, dan juga item center ya, seperti ini teman-teman. Nah, supaya ada jarak, kita kasih gap x1. Nah, ini ada jarak sedikit, bener ya, ada jarak. Nah, teman-teman lihat sini ya, ada yang ungu kecil. Nah, ini adalah jaraknya. Oke, kalau misalnya udah, baru kita customize yang bagian si trending ini ya. Di sini saya akan kasih uppercase. Kenapa kasih uppercase? Padahal udah besar. Jadi ya nanti jaga-jaga aja kita, kalau misalnya mau ganti atau mau hurufnya kecil, jadi otomatis dia akan besar ya. Terus yang kedua, kita lihat di sini dia fontnya bold teman-teman ya. Font bold itu kalau di sini pakainya font weight, langsung font bold ya. Oke, font bold. Terus kita lihat ukurannya itu agak kecil ya. Dari yang sekarang nih agak besar. Kita cari ukuran yang mungkin teks SM. Mana tadi? Oke, kalau misalnya udah, kita lihat. Nah, ada satu lagi nih yang agak jauh ya. Jadi spacingnya, letter spacingnya agak besar daripada yang sekarang. Jadi saya akan tambahkan namanya letter spacing yang wider. Ini agak jauh. Jadi kita lihat dan kita coba pakai ya, trending on medium. Nah, ini agak jauh ya. Jadi kalau misalnya trending ini akan saya on off ya, terlihat jadi agak renggang. Nah, satu lagi, kalau misalnya si tadi unoptimized teman-teman, langsung dia seperti ini bentuknya ya. Jadi ya satu source gitu, langsung ke icon yang dituju atau yang ada di source. Tapi kalau misalnya unoptimized-nya kita hilangin, dia akan ada beberapa source nih. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada dua nih ya, satu yang ini, satu lagi yang bagian bawah, ya kan. Oke, langsung saja, dan juga lebih banyak properti CSS-nya ya. Sip, langsung kita tetap unoptimized ya. Bagian selanjutnya adalah bagian yang untuk item-item trending teman-teman ya, di bagian sini. Di sini sebenarnya simple, saya nanti akan pakai grid, dan juga dari masing-masing item punya width yang sama ya. Karena ini kita lihat ya, widthnya sama, 100% dibagi 3 kan. Jadi langsung aja kita bikin si wrappernya dulu. Di sini kita kasih class name ya. Saya akan pakai grid. Kalau grid itu kita bisa lihat di display ya teman-teman. Mana nih display. Nah, pakainya grid ya, langsung aja di grid. Udah pakai grid, gimana kita ngatur kolomnya supaya ada 3 ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa pakai namanya, sebentar ya, namanya itu grid columns ya. Nah, di sini betul, grid template columns. Di sini ada 1 2 3 sampai dengan 12 columns. Jadi karena di sini ada 3, kita pakainya yang grid cols 3. Karena pakai ini dan langsung memiliki width yang sama antar item ya. Ini sama, 1 2 3 itu sama, 4 5 6 juga sama. Grid cols 3 ya kan. Oke. Sip.
kita akan coba langsung bikin item yang pertama. Nah, disinilah fungsi si data trending ini, teman-teman. Di sini akan saya coba import ya, import trending post ya, from data/trending. Nah, kalau di keadaan normal, data trending ini nggak diimport dari JSON seperti ini ya. Jadi nanti ada semacam proses untuk ngehit API atau get data dari database. Nah, untuk yang saat ini saya akan coba bikin seperti ini ya. Kita pakai state seperti biasa. Misalnya ini trending, so set trending ya. Saya bikin variabel seperti ini, bikin state seperti ini seperti biasa. Kita pakai use state ya di sini. Nah, kita kasih nilai defaultnya itu 0 ya kan. Di sini saya akan pakai use effect ya, yang nanti akan mencoba mengubah nilai default dari si trending ini ya kan. Nah, pada real case-nya untuk mengubah si set trending ini harusnya di sini ada proses dia nge-get ke database seperti tadi kan. Nah, maka saya akan bikin const get trending post ya, seperti ini. Dan ini dilakukan ketika masa rendering ya, ketika pertama kali rendering. Jadi seperti ini. Oke, ini use effect itu setara dengan komponen did mount. Kalau misalnya use state setara kita bikin state. Nah, normalnya di sini adalah get data dari database ya kan, database untuk trending post ya kan. Tapi karena sekarang tidak ada API atau tidak ada koneksi ya, kita langsung aja pakai seperti ini ya. Jadi saya akan langsung set trending itu bagian trending post ini ya kan. Nah, jadi nanti pada real case-nya trending post ini tidak didapatkan dengan import seperti ini teman-teman. Jadi nanti di sini ada get data dari database trending post, harusnya seperti itu. Cuma saat ini saya akan coba langsung aja ngeset trending post di sini ya. Oke, ini akan saya tambahkan trending post, set trending post ya. Oke, kalau udah, jadi nanti kita looping datanya itu dari si state yang trending post ini, bukan dari JSON-nya langsung, ya kan? Oke, kalau misalnya udah, akan saya coba looping di bagian sini ya. Jadi looping di wrapper si grid yang 3 tadi. Oke, kita coba map ya. Di sini akan saya coba kasih trending. Dan langsung saya coba return trending. Kita pakai trending.title ya. Title tuh dari mana kita dapatnya? Karena data dari JSON yang kita set di sini yang saya buat ini mempunyai property title ya, ada key title. Kita akan coba dulu. Nah, ya kan. Cara menjadi cepat. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini pasti error. Kenapa error? Karena pada saat pertama ini harusnya kan nilainya 0 sehingga tidak bisa diiterasi ya, tidak bisa digunakan fungsi map karena map itu hanya untuk array. Jadi di sini ketika awal kita kasih kondisi ya seperti ini. Oke. Nah, ini artinya apa? Ini sebenarnya simple JavaScript aja. Ketika trending postnya bernilai, maka lakukan trending post ini gitu. Maka lakukan langkah berikutnya yaitu di looping ya, di map gitu. Jadi kalau misalnya ininya kosong ya udah, berarti ini nggak akan dilakukan. Nah, akan coba saya save. Ini tuh sebutnya bisa juga kayak ternary operation ya. Ya, saya save dulu. Nah, ini nggak akan error ya. Kenapa? Jadi kita kasih kondisi dulu. Kita cek bahwa ketika trending postnya itu bernilai atau tidak sama dengan 0, baru dia di map. Nah, selanjutnya kita akan bikin si item ininya ya. Item apa namanya? Item post trending ya. Oke. Ini akan saya coba dulu pakai wrapper div ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat apa aja yang ada di sini. Pertama adalah si index ya, index di sebelah kiri. Di sini akan saya coba bikin const trending index ya, sama dengan
indeks ditambah 0 di depannya. Jadi indeks ini kita dapatkan dari fungsi map ya. Fungsi map itu dia ada dua argumen. Pertama si anggota array-nya atau nilai array, yang kedua adalah indeksnya, ya kan. Nah, indeks ini akan saya coba masukin ke bagian ini ya. Seperti ini. Trending index ya. Nah, ini udah dapat nih teman-teman. 00, 01, 02, 03 ya. 04, 05. Nah, kita lihat di sini ukurannya cukup besar ya teman-teman. Jadi di sini akan saya coba pakai itu text size-nya, yang mana font size-nya yang agak besar ya. Mungkin 7XL lah ya. Atau jangan, mungkin coba di bagian 4XL dulu. Kita lihat dulu, kita kasih kelas ya di sini. Class name. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ya ada cukup sama nih. Terus kita kasih font width-nya juga, font bold ya. Kita coba font bold. Masih agak kurang. Coba saya mau extra bold nih. Coba extra bold ya. Ini kita lihat, nah ini udah cukup nih. Extra bold ini kayaknya 4XL kegedean deh. Coba kita 3 ya. 3XL. Enggak deh, bener 4XL aja. Oke, kalau udah 4XL, selanjutnya kita kasih warna. Warnanya akan saya pakai itu masih slate ya teman-teman. Jadi coba pakai slate 300 ya. Beda dari border yang tadi. Di sini akan saya pakai font slate 300. Ini saya kasih spasi ya. Fonts, kenapa tidak ada warnanya? Sebentar, kita cek dulu. Sepertinya ada yang salah nih. Text apa ya? Textlet. Textlet teman-teman, salah, sorry. Untuk mewarnai paragraf ya atau huruf pakainya teks ya. Teks jenis warnanya apa, ukurannya berapa. Oke, ini yang pertama udah ya. Nah, selanjutnya kita bikin bagian yang ini nih. Judul sampai dengan min read. Nah, ini kan dibagi dua ya, kanan kiri. Makanya ini untuk si wrapper ya akan saya kasih class name flex ya. Terus item center biasa, jangan item center, udah flex, kita kasih gap dulu x 4. Coba ya, di sini akan saya coba bikin elemen baru. Terus saya pakai untuk ngerender trending .username. Nah, ini udah ya. Jadi kita pisahkan kanan dan kiri seperti ini teman-teman ya. Jaraknya juga cukup 4x. Oh ya, ini untuk huruf trending on medium saya akan kasih margin dulu ya di bagian sini dah. MB 4. Nah, ini udah cukup. Nah, oke, ini kanan kiri udah. Kita lihat selanjutnya nih teman-teman, jangan lupa kita kasih key di sini ya. Key-nya itu sama dengan trending.id ya. Karena di JSON ini sudah tersedia ID. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan 00, 01, 02, 03 ya. Harusnya ini ditambah 1 nih. Indeksnya dulu ditambah 1 baru di render. Jadi di sini 0 indeks plus 1 ya. Oke, ini udah 01, 02, 03, 04. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini nggak ada spasi nih antara item 1 ke item 2, item 1 ke item 4. Makanya di bagian sini grid cost ini akan saya kasih gap ya. Gapnya itu 7 mungkin. 7 oke, 7 8 deh, agak besar lagi. Oke. Ini sudah lebih bagus ya, jadi berjarak. Sip.
Selanjutnya kita bikin sisanya ya, yaitu mulai dari avatar, nama, judul, dan lain-lainnya. Tadi di sini udah ada nama ya. Oke. Saya akan coba kasih untuk ininya dulu ya. Div kita bikin lagi. Di sini ada image. Jadi saya akan bikin elemen nama dan ini sejajar ya. Makanya saya akan butuh kontainer tambahan. Di sini akan saya kasih class name, namanya itu flex, dan item center seperti biasa. Juga gapnya x2. Oke. Nah, seperti ini. Di sini seperti biasa source-nya itu adalah udah ada di sini teman-teman ya, avatar nih. Jadi kita pakai trending.avatar ya. Dengan width-nya itu kita pakai aja 20 pixel, sama juga height-nya, dan juga untuk alt-nya kita pakai aja trending.username ya. Terus layout-nya fix, layout-nya itu kita pakai fix, dan kembali akan saya gunakan unoptimized, jadi tidak perlu dioptimize karena emang size-nya kecil ya. Di sini ini udah ada. Di sebelahnya baru kita masukin namanya ya. Di sini saya akan pakai H4 aja. Terus kita pakai trending.username. Nah, ini udah muncul nih. Oke. Nah, selanjutnya karena ini bentuknya adalah link, maka akan saya pakai link dari Next.js ya. Seperti ini. Saya akan bikin span dulu, terus saya pakai link, pakai anchor, baru kita masukin trending username-nya. Nah, seperti ini ya. Supaya tidak bingung, kita seperti ini, href dan pass href. Nah, jadi kenapa di sini ada span? Nanti kan ini ada dua teman-teman. Jadi di sini untuk yang post seperti ini ada medium in, kalau anicat in. Nah, ini kita nanti jadikan dua ya bentuknya. Oke, save dulu. Nah, ini udah ya, bisa kita klik ya, walaupun memang nggak bisa kemana-mana. Selanjutnya di bagian kedua akan saya tambahkan span lagi, tapi ini nilainya in aja ya kan, in, dan saya kasih class name ya. Untuk kasih margin mx kita kasih 1, jadi dia akan punya margin kiri kanan. Jadi ini untuk yang in ini sebentar ya, saya langsung masukin aja. Di sini saya masukin trending.group name ya, group name. Nah, group name ini adalah yang di sini ya, yang bentuknya di datanya adalah nama-nama yang bakal nanti ada in-nya nih, seperti ini ya, in tree, mid tree, in JavaScript, in lain-lainnya. Oke. Jadi misalnya post trending ini memiliki trending atau memiliki group name ya, baru kita render bagian ini ya teman-teman. Nah, makanya kita masukin lagi trending.group name nn, baru kita render bagian ini ya kan. Nah, tapi kalau misalnya rendering gini kan nggak bisa nih karena ada dua child. Kita bikin dulu plain JavaScript biasa, kita masukin ke sini ya kan. Jadi ini seolah-olah di wrap sama satu parent ya. Kalau misalnya span dua-dua di sini nggak bisa. Jadi di sini ketika dia trending group name ya, ketika group name-nya bernilai, maka rendernya ditambah ada in-nya ya kan. Seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, in. Oke. Nah, selanjutnya yang akan saya coba itu dikasih color di sini ya. Text slate juga sama, mungkin 400 ya.
Nah, ini nih agak putih ya di sini ya. Sip. Selanjutnya juga saya akan kecilkan dari si nama ini ya. Kita kasih di sini itu h4-nya, class name-nya text sm. Nah, ini sudah cukup ya. Kita kasih bentuknya lebih kecil. Oke. Next-nya kita masuk ke title ya teman-teman, ke title si dari trending post. Ini akan saya coba kecilkan dulu. Nah, ini udah ya. Untuk title saya akan pakai h3. Langsung kita panggil aja trending.title. Seperti yang ada di JSON ini ya. Kita coba save. Nah, ini udah ada teman-teman. Dan bagian atas akan saya kasih margin bottom ya, karena di sini ada margin bottom. Yaitu kita kasih di sini MB 4. Nah, ini udah ada nih ya, margin bottom. Sip, di sini kita pakai apa? Karena tebal, kita pakai font bold ya. Font bold. Terus langsung aja kasih margin bottom to. Kita lihat. Dan satu lagi yang akan saya pakai adalah namanya kelasnya line clamp. Jadi ini fungsinya nanti kalau misalnya si title-nya melebihi banyak banget kata-katanya, dia akan jadi titik-titik ya. Jadi kalau misalnya di sini nih menyambungkan dua buah jaringan internet, akan saya perpanjang ya, misalnya saya copy di sini jadi 2 datanya. Maka ini langsung titik-titik ya di sini tambahan. Saya akan coba aja masukin datanya, cara cepat menjadi developer handal yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, ini panjang banget kan titelnya. Kalau dari database-nya seperti ini, maka kita display. Nah, ini udah ada otomatis nih titik-titiknya, ya kan? Makanya pakai line clamp 2, ya kan? Nah, 2 ini artinya maksimal 2 baris. Oke, di sini juga ada sih di bagian line clamp ya. Tapi emang sebagai plugin sih teman-teman. Oke, karena kita udah install pada saat awal ya. Sip, dari title udah beres. Kita masuk ke bagian si ini ya, Januari 23 15 min read. Seperti biasa, karena ini bentuknya berderet ya, kanan jadi ada 1, ada titik, ada 15 min read, juga ada bintang. Makanya saya langsung pakai flex. Di bagian sini ya, di dalam ini saya pakai div ya, langsung aja kelasnya itu kita pakai flex item center dan kita kasih gapnya, gap x1 seperti biasa. Di yang pertama kalau kita lihat adalah dari waktunya ya, date-nya. Nah, kita render di sini itu namanya trending.date sesuai yang ada di trending.json ini ya, date. Oke. Kita lihat di sini udah Januari 23. Yang kedua kita masukin juga adalah titik. Di sini emang aneh sih teman-teman. Saya pakai span aja di sini. Terus ada titik di sini ya. Kita lihat di bagian medium tuh ada titik nih di sini, kecil. Ya kan? Oke, kalau udah baru kita masukin komponen yang ketiga yaitu min read. Di data trending.json saya masukin namanya min read ya. Jadi tinggal kita panggil trending.minRead. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, ini udah cukup ini ya, cukup bagus 15, tinggal kita tambahin di sini. Saya akan bikin aja const min read text ya. Itu sama dengan trending.minRead ditambah dengan kata-kata min read. Nah, ini baru kita masukin ke sini ya. Nah, ini udah kan otomatis ada min read-nya. Oke. Satu lagi tambahan adalah bintangnya. Jadi kalau di sini nilainya true ya, baru di render nih bintangnya. Nah, makanya akan saya tambahkan seperti ini. Artinya trending.start nn, kita render lagi
adalah image-nya, ya kan? Image apa? Image dari star icon. Seperti biasa unoptimized, terus source-nya itu, nah di sini saya udah bikin namanya icon star ya. Jadi bisa dipakai icon/star.svg, width-nya itu 15 pixel, height-nya juga 15 pixel ya. Alt-nya kita namain aja star icon. Terus layout-nya jangan lupa layout-nya fix ya. Sip. Oke, jadi yang terjadi di sini adalah ketika dia memiliki nilai star-nya true ya, otomatis akan di-render ya. Ini akan saya coba pindahkan dulu ke sini, kita jadikan true-nya 3 ya. Oke, kalau misalnya udah kita lihat di bagian sini. Nah, ini dari teman-teman lihat di sini ada bintang kalau misalnya dia nilainya true. Satu di sini, dan juga di sini ya. Oke. Sip. Apa yang kurang sekarang yaitu adalah warnanya di sini dan ukuran ya. Makanya akan saya coba dulu pakai warnanya seperti biasa. Text LED 300 atau 400 tadi ya. Coba kita coba di sini. Nah, di bagian semuanya ya, class name kita tambah text LED 400 mungkin 400 atau 500 ya. Nah, ini lebih jelas nih 500 ya. Terus juga ukurannya kan agak kecil ya kalau kita lihat ya. Ya, ini akan saya kasih teks SM aja. Di sini tiga-tiganya ya. Teks SM. Ya kan? Kalau kita lihat, nah, ini udah nih, ada titik, ada huruf ini dan juga ada bintang ya. Oke, ini udah cukup. Nah, ini kalau misalnya teman-teman penasaran, ini kan ada titiknya, tapi titiknya di tengah-tengah ya, agak naik gitu, sejajar lah. Kalau misalnya kita buat ini titiknya di bawah, nah teman-teman bisa pakai yang kelasnya namanya kita tambah minus mt strip 2. Jadi ini artinya apa? Jadi ini kita kasih nilai marginnya minus, jadi ini lebih ke atas nih. Kalau teman-teman lihat ya, mana ya, ini kan lebih ke atas ya. Jadi lebih di tengah-tengah gitu. Itu bisa pakai itu ya. Jadi minus mt itu setara dengan seperti ini. Coba kita lihat margin ya. Marginnya nilainya negatif gitu. Mana sih? Ada nggak ya? Ada di sini. Sebentar. Nah nih, using negative value, berarti kita tambahkan min dan nilainya berapa kan. Nah kalau misalnya margin topnya negatif, otomatis dia bakal bergerak ke atas. Makanya ini bisa naik ke atas. Oke, itu sedikit tips aja ya teman-teman. Lanjut lagi. Sekarang ini udah beres nih sebenarnya dari sini ya. Jadi kita udah render dengan komplit teman-teman. Nah yang kurang adalah ketika responsifnya ya. Tuh masih belum ya. Nah kita tambahkan seperti ini aja. Jadi kalau di awal kita pakainya grid cos 3 ya kan. Tapi untuk di HP kita pakai grid cos 1 ya. Defaultnya ini. Terus ketika masuk ke MD, device MD kita pakai grid cos 2. Ketika LG kita pakai grid cos 3. Nah ini sesimpel ini untuk nambahin nilai responsifnya teman-teman ya. Bisa kita lihat. Nah ini 3, 2, dan jadi 1 ya kan teman-teman, sesuai dengan yang ada di sini nih. Kalau kita lihat 3, 2, 1 ya kan. Oke teman-teman, kita sudah bikin bagian trending section ya. Ini cukup memakan waktu padahal komponennya sama, tapi ya seperti inilah. Oke, jadi dari sini teman-teman udah dapat merender nilai atau pos-pos yang trending. Walau sekarang posnya masih kita bikin dari data dummy dulu ya teman-teman, dari data yang saya bikin atau yang teman-teman bikin. Ini teman-teman juga bisa di custom data-datanya. Karena pada real case-nya harusnya trending post ini didapat dari di sini ya, dimana ada proses untuk ngedapetin dari database trending gitulah.
mungkin database ya yang menyimpan data-data trending post seperti itu. Nah, di sini akan ada proses tambahan, use state ya si trending postnya, dan juga use effects. Oke, teman-teman, itu aja dulu dari trending section ya. Tadi tidak terlalu sulit, banyak yang diulang-ulang aja. Oke, sekian teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat.